Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kesempatan, dan juga kemauan untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai usaha kita sehingga menurunkan rahmat Allah berupa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kalian telah mendapatkan sekian banyak penjelasan berkaitan dengan pendidikan Islam. Apa makna pendidikan dan juga apa makna pendidikan Islam. Dan sempat kami singgung pula pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Sehingga ada 4 atau 3 kalimat yang kalimat itu sudah kami sampaikan kepada kalian, tinggal kalian mengingat-ingat, mencatat, dan juga menandai itu agar supaya tidak lupa. Yang pertama apa tadi? Pendidikan Islam. Yang kedua, apa itu pendidikan? Yang ketiga, apa itu ilmu pendidikan Islam? Karena secara definisi berbeda, namun ada kesamaan. Perlu kalian ketahui itu, perlu kalian catat, sehingga tidak sampai kalian merasa kebingungan nanti ketika kalian ditanya berkaitan dengan ketiga kalimat ini. Sebelum lebih lanjut kita bahas, sedikit mengingatkan untuk tugas minggu yang lalu yang sudah mengumpulkan sekitar ada 94 anak. Artinya kalau melihat dari jumlah masih banyak yang belum mengumpulkan. Saya tunggu hari ini untuk dikumpulkan. Bagi yang sudah mengumpulkan, harap catatan itu kalian simpan. Karena apa? Karena nanti ketika tatap muka, saya ingin kalian presentasi menjelaskan kepada kami, kepada teman-teman kalian tentang PR yang kemarin kalian kumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat tatap muka nanti saya harap kalian sudah siap catatan-catatan kalian berkaitan dengan materi-materi pada pertemuan pertama, pertemuan kedua yang telah saya sampaikan melalui video ini. Karena dalam video ini banyak sekali catatan-catatan, banyak sekali keterangan-keterangan yang penting dan juga perlu kalian catat. Sehingga materi yang kalian dapatkan meskipun dalam kondisi terbatas seperti ini cukup banyak dan itu bisa membantu kalian untuk memahami materi kita di bab 2 ini, di kelas 5 ini. Jadi harapan saya adalah kalian mencatat keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan di video ini. Paham nggih? Oke. Jadi ada 2 tugas, yang mana tugas itu nanti akan kita bahas ketika tatap muka. Yang pertama tugas yang kemarin kita kumpulkan atau kalian kumpulkan kepada kami. Yang kedua yaitu materi pertemuan pertama dan juga materi pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada poin B berkaitan dengan arti kedewasaan dalam pendidikan Islam. Minggu yang lalu telah kami sampaikan dengan secara luas, meskipun itu masih sedikit lah ya, masih sedikit, namun itu sudah sangat cukup untuk kalian untuk membedakan apa itu pendidikan, maksudnya dalam pendidikan arti umum
Yang kedua, apa itu pendidikan Islam? Lalu apa itu ilmu pendidikan Islam? Kan itu ya. Sedikit kita bahas nggih. Sedikit kita bahas berkaitan atau kesimpulan daripada pertemuan minggu lalu. Di sini di dalam buku ilmu pendidikan ini dikatakan dari definisi yang sekian banyak itu maka dapat disimpulkan pengertian-pengertian berkaitan dengan pendidikan. Apa itu pendidikan Islam dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar yang membawa konsekuensi bahwa bimbingan itu harus dilaksanakan secara teratur dan secara sistematis. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa bimbingan itu dilakukan atau diberikan oleh orang muslim dewasa. Karena kita ngomongnya pendidikan Islam ya. Bahwasanya bimbingan itu diberikan oleh orang muslim dewasa dengan penuh kesadaran memberikan pelayanan pada perkembangan jiwa anak. Itu. Yang ketiga, bahwa batas akhir dari pendidikan Islam adalah tingkat optimal dari pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani. Tingkat optimal di sini dapat diartikan tingkat kedewasaan. Sampai menemukan pada masa yang namanya tingkat kedewasaan. Itulah pengertian daripada pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam. Pelaku pemberi materi adalah orang Islam, dilakukan dengan apa? Dengan sadar, kan gitu ya. Membawa apa? Membawa konsekuensi bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara teratur dan juga secara sistematis. Jadi runtut kan gitu ya. Nah, secara runtut. Kemudian apa? Demi meningkatkan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak didik baik jasmani maupun rohani. Sebenarnya kalau melihat dari konsep makna seperti ini, maka tugas seorang pendidik itu lebih berat daripada seorang pengajar saja. Karena kalau pendidik, kalau dia punya jiwa pendidik, maka dia punya jiwa dan tanggung jawab secara jasmani maupun rohani anak didik. Dalam arti seperti ini, seorang pendidik tidak hanya dia berpikir memberikan asupan makanan ya, offloading kan kemarin dikatakan offloading. Kalau menurut teoritis makna pendidikan adalah apa? Offloading, memberikan apa? Memberikan makanan. Artinya tidak hanya bahasa kasare, itu enggak hanya nyekoi sego panganan ning gone mulutnya anak itu enggak, tapi apa? Berpikir tentang kualitas dan kuantitas makanan ini dan juga mengontrol bagaimana cara makan, kemudian asupan makannya seperti apa. Sehingga apa yang diberikan itu dapat bukan malah menimbulkan tanda kutip penyakit. Kalau orang dikasih makan terlalu berlebihan kan nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik. Begitu juga ke seorang pendidik, maka tahu ini kayak gimana, harus kayak gimana. Dia lebih lebih melihat atau cenderung melihat tentang anak didik baik dari segi jasmaninya maupun rohaninya. Memberikan ilmu itu bagaimana caranya kepada anak didik, perkembangannya gimana. Makanya tidak salah bila mana seorang pendidik mengingatkan anak didik saat contoh, saat tidur, saat ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian di dalam selipan-selipan pengajarannya, dia sampaikan nasihat, dia sampaikan cerita tentang apa. Itu sebenarnya apa? Makanan-makanan lain, ibarat makanan itu ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada kerupuknya, ada apa sehingga menjadi sebuah kenikmatan. Makanya ketika kita diajar oleh benar-benar dia adalah seorang pendidik, maka rasanya sudah berbeda sekali dalam proses menyampaikan keilmuan. Karena yang dituju itu adalah
tingkat optimalisasi seorang anak didik baik dari sisi jasmani maupun rohani. Sebenarnya beratnya di sini kalau seorang pendidik. Nah, makanya ketika menjadi seorang pendidik berarti dia harus bisa mempertanggungjawabkan proses itu dari segi dari segi jasmaninya juga rohaninya, tidak hanya jasmaninya saja. Kalau dari segi jasmaninya saja atau kecerdasan intelektual saja contohnya, ya wis gak ono materi tok ae, wis gak urus, kan gitu. Itu kalau hanya sekedar pengajar, tapi pendidik tidak. Pendidik itu tidak. Ya bahasanya itu ngayomi, ya merhatekno dan lain sebagainya. Contoh umpamanya, contoh. Ini contoh, ini nanti ada pembahasan sendiri sebenarnya tentang perbedaan antara mengajar dan mendidik. Ketika kamu atau seorang guru atau seorang pendidik, seorang pengajar, itu mengajar umpamanya, mengajar menulis. Ketika dia hanya menulis di papan tulis tanpa mengecek buku catatan anak-anak, berarti dia hanya sekedar sebagai pengajar. Kalau dia sebagai pendidik, pasti dia akan mengecek sejauh mana tulisan anak-anak terserap dengan baik. Tahu kesalahan anak, tulisannya dibetulkan dan lain sebagainya. Ketika salah, dia mengulang kesalahan, dia marahi seorang guru itu agar menjadi benar tulisannya. Jadi ada perhatian lebih. Intinya adalah ketika itu dikatakan seorang pendidik, maka dia ketika menyampaikan ilmu itu punya perhatian lebih. Baik sisi satu asupan makanan berupa ilmu pengetahuan, yang kedua asupan gizi yang diterima berupa nasihat dan lain sebagainya, kemudian memperhatikan punya statistik perkembangan baik itu kepribadian, baik itu anak itu kalau kaitannya dengan sekolah berarti keaktifan sekolah, semangat belajarnya dan sebagainya, itu selalu diperhatikan oleh seorang pendidik. Ada perhatian khusus, perhatian lebih yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik. Itu kalau ngomong kita tentang seorang pendidik, berbeda dengan seorang pengajar. Nanti ada babnya sendiri berkaitan dengan mendidik dan mengajar. Baik, tadi dikatakan tingkat optimal di sini dapat diartikan tingkat kedewasaan. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pada poin B berkaitan dengan arti kedewasaan dalam pendidikan Islam. Apa sih arti kedewasaan dalam pendidikan Islam? Apakah kedewasaan di sini diartikan sama dengan kedewasaan pada umumnya? Baik, kita akan mencoba mengurai sedikit demi sedikit. Yang dimaksud dengan kedewasaan dalam pendidikan Islam, konteks pendidikan Islam, bukanlah dewasa dalam pengertian kita sehari-hari, di mana kata-kata dewasa itu identik dengan tua umur. Kalau dalam dunia pendidikan Islam, dewasa tidak identik dengan tua umur. Ya, tidak sama dengan tua umurnya. Lalu apa kedewasaan dalam pendidikan Islam? Adapun kedewasaan yang dimaksud adalah pendidikan Islam dinilai atau pendidikan Islam di sini adalah, jadi kedewasaan dalam pendidikan Islam yang dimaksud ialah adanya kesanggupan untuk memutuskan sendiri, memilih sendiri, mandiri, bertanggung jawab sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, serta mampu berdikari. Berdikari. Nah, ini ya. Jadi memang dia bertanggung jawab sendiri, mampu memilih sendiri, mampu mendiri, namun ditopang dengan pemahaman yang baik. Jangan sampai dia merasa dirinya itu sudah dewasa, namun dia nggak punya prinsip, nggak punya pengetahuan lebih, nggak punya tuntunan, nggak punya pedoman dan sebagainya, ya kan? Nah, yang dimaksud di sini punya pedoman, punya hal yang dianut dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, adapun
ciri-ciri kedewasaan dalam pendidikan Islam itu antara lain, satu, ini ciri-ciri kedewasaan dalam pendidikan Islam. Satu, al-i'timadu ala nafas, self confidence. Adanya kepercayaan pada diri sendiri. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dipilih itu, ya, yang dipilih itu sudah dipilih sendiri, ditentukan sendiri, diputuskan sendiri. Apa yang dipilih, apa yang ditentukan, dan apa yang diputuskan benar-benar dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Ini untuk kedewasaan, ciri-ciri kedewasaan. Makanya bahasa kasare sampean ketika nyun sewu ketika sampean tidur nggih, tidur di dalam kelas ketika diajar guru, atau ketika daring seperti ini sampean cuma hanya absen saja, kemudian sampean nggak mau mendengarkan atau menyimak materi. Kalau kamu punya sikap bisa membedakan mana yang lebih penting, ilmu ataukah mainan, ilmu ataukah tidur. Kalau kamu bisa menentukan, oh aku tak belajar hai, aku gak turu. Oh aku tak belajar hai daripada aku hanya sekedar absen saja ngesakno guru nih. Wis susah-susah nggawe materi, wis susah-susah usaha nggawe materi dan sebagainya. Kok tak tinggal no. Wis luwih mulya aku ngrungokno napa? Ngrungokno materi. Karena materi itu adalah ilmu, yang ilmu nanti akan membuat saya mulia. Ketika sampean sudah bisa berpikir seperti itulah yang dinamakan self confidence sampean itu ada. Tapi kalau sampean kalah di situ, contoh umpamanya sampean lebih memilih tidur daripada mendengarkan ilmu dari guru, sampean lebih senang meninggalkan atau menanggalkan pelajaran via daring ini hanya untuk main, hanya untuk tidur dan sebagainya. Berarti sampean belum masuk kategori apa? Dewasa. Jadi semua itu dipikirkan, benar-benar dipikirkan dengan sungguh-sungguh, sebab akibatnya, manfaat, rugine, ya kan? Itu dipikirkan dengan baik, dipikirkan dengan matang. Mana yang artinya orang ini sering menimbang-nimbang mana yang lebih anfa, mana yang lebih baik, mana yang lebih manfaat buat dirinya. Kan gitu ya. Makanya nyun sewu ada kalimat, kenikmatan belajar itu tidak akan dirasakan oleh seorang pelajar kecuali bagi mereka yang belajarnya dengan susah payah. Jadi belajar itu butuh susah payah, usaha yang benar-benar gemblengan, usaha yang luar biasa yang harus dia penuhi, yang harus dia lalui dalam proses belajar. Yang kedua, ciri-ciri daripada kedewasaan apa? Adanya sifat tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab secara individual, tanggung jawab secara sosial, dan juga tanggung jawab secara susila. Jadi muncul di dalam dirinya itu tanggung jawab. Gak hanya berpikir idealis dirinya sendiri, oh ingin kok tak tanggung dewe. Jangan berpikir seperti itu, karena kita itu hidup di dunia ini tidak hidup sendiri. Kita itu ada ya karena orang tua, berarti secara tidak langsung kita ada sangkut pautnya dengan orang tua. Orang tua juga ada sangkut pautnya dengan tetangga dulu loh. Ketika kita melakukan kesalahan, dampaknya tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada orang tua, terhadap keluarga, terhadap masyarakat sosial, masyarakat dan sebagainya. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu itu hendaknya difikirkan dengan matang-matang. Konsekuensinya itu yang berat. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kerugian, itu konsekuensinya itu berat. Tidak hanya kita, namun juga ada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat sekitar, bagaimana dampaknya dan lain sebagainya. Itu harus difikirkan. Yang ketiga, adanya sifat kestabilan. Jadi stabil dia. Yang meliputi apa? Stabil apa? Kestabilan apa? Dalam tingkah laku dan tindakan. Kestabilan dalam pandangan hidup,
akidahnya mantap, tetap ae gondelan ngono gak mudah goyah dan lain sebagainya. Kemudian kestabilan dalam tata nilai, artinya maksudnya tata nilai di sini artinya seorang muslim harus memiliki akhlakul kalimah yang tangguh, sopan santun dan lain sebagainya dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat menjadi cermin di tengah-tengah umat. Makanya di masyarakat itu yang dilihat itu apa? Pribadi yang baik, pribadi yang mulia. Ketika orang itu mulia, maka akan selalu dikenang oleh masyarakat. Itulah berkaitan dengan arti nopo kedewasaan. Nggih. Pun dalam definisi atau dalam keterangan lain berkaitan dengan kedewasaan, di sini kami sampaikan kepada kalian bahwasannya kalau kita melihat dari kenyataannya adalah tak sedikit orang yang mapan dari segi umur. Kalau kaitannya tadi kedewasaan dalam yang identik dengan usia, ketika ngomong kalau kedewasaan itu identik dengan usia, maka ketika kita lihat dalam kenyataan tidak sedikit orang yang mapan dalam segi umur. Umure wis akeh tapi dia belum juga dewasa ya akeh. Ketika usianya sudah banyak, dia juga belum memiliki kepribadian yang matang. Usia memang bukan jaminan dan tolak ukur kedewasaan seseorang. Tak mudah menjadi dewasa. Ini beratnya menjadi seorang yang dewasa. Butuh proses panjang dan berbagai macam tahapan-tahapan yang harus dilalui. Lalu apa dan bagaimana kedewasaan itu sebenarnya sudah dikupas dalam deretan buku-buku motivasi atau psikologi berkaitan dengan kedewasaan. Jadi silakan kalian ke toko buku cari buku-buku pembahasan berkaitan dengan kedewasaan dan lain sebagainya, sudah banyak. Sedikit kita sampaikan di sini berkaitan dengan kedewasaan menurut Profesor Ahmad Hasan yang dalam artikelnya yang berjudul Samat Ar-Rajulah fil Islam. Beliau mengatakan sedikit sekali para penulis atau peneliti yang mencoba membahas kedewasaan dalam perspektif Islam. Dalam makalah beliau itu, beliau berupaya menjabarkan pemaknaan kedewasaan dan kriterianya menurut kacamata Islam. Seperti apakah beliau membaca berkaitan dengan kedewasaan? Ini yang beliau sampaikan. Ini hanya sekedar tambahan informasi saja agar supaya kita sedikit punya tambahan pengetahuan berkaitan dengan arti kedewasaan. Menurut beliau, rojula atau kedewasaan bukan identitas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sifat yang bisa dimiliki oleh siapapun, baik laki-laki maupun seorang perempuan. Kata rojul dalam Al-Quran memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Ada kalanya bermakna laki-laki sesuai dengan arti dasarnya. Nah, ini ada di ayat 7 dan 12 surat An-Nisa. Silakan dibuka, dilihat. Kadang kala pula kata rojulah yang dimaksudkan itu berarti sifat-sifat bagi sosok pribadi yang dewasa dan juga matang. Disebutkan saja di situ ada ayat ke-109 surat Yusuf. Nanti dibuka ya. Kata rijal itu merupakan representasi sebuah kesempurnaan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pria. Sifat para pembesar yang memegang tampuk risalah dan menyerahkan hidup mereka untuk menyampaikan wahyu. Ini juga digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Pada intinya, beliau, Profesor Hasan ini, mereka yang menelusuri definisi rojula atau kedewasaan dalam Al-Quran dan Sunnah akan mendapati satu kesimpulan, yaitu orang yang layak menyandang sifat dewasa, baik dari golongan Adam atau Hawa, ialah mereka yang hidup taat
dan mengimplementasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis Abu Hurairah juga menyebut demikian. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bertakwa. Ini berarti menunjukkan takwa dalam pemaknaan yang luas bisa dijadikan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Nah, apa namanya? Apa di antara yang disebutkan oleh sebagai ciri-ciri dari kedewasaan? Yang pertama yaitu kematangan emosi. Atas dasar inilah, yakni kematangan emosi, Profesor Hasan ini mengatakan hakikat kedewasaan seseorang adalah kematangan emosional yang tercermin dalam setiap perbuatannya. Dewasa bukan proses rekayasa, melainkan hasil capaian dari rentetan tahapan-tahapan yang sudah ia lalui. Ini penting. Mengapa? Karena acap kali seseorang memaksakan diri ingin menunjukkan pada orang lain bahwa ia telah dewasa. Padahal pada saat yang bersamaan justru tindakannya itu merusak esensi daripada kedewasaan. Ia mencontohkan kedewasaan bukan berarti egoisme dalam diri. Nah ini, dengerin baik-baik ya. Kedewasaan bukan berarti apa? Egoisme dalam diri. Proses pencarian seseorang terkadang menghentikannya pada satu titik bahwa inilah jati diri yang sebenarnya. Terkadang malah memaksakan orang lain agar mengikuti keinginan dan pola pikirnya. Sikap seperti ini tidaklah benar. Bukan termasuk dewasa jika ia bersifat keras kepala, angkuh, sekalipun ia dalam posisi yang salah. Kedewasaan bukan berarti tidak berani menarik ucapan, keputusan, dan prinsipnya saat ia keliru. Bersikap keras bukan pula cermin dewasa. Dewasa tidak mesti jauh dari sifat lembut. Justru kedewasaan muncul dari sikap arif dan bijaksana. Menghadapi masalah apapun dan saat berinteraksi dengan siapapun. Apalagi mengukur kedewasaan dari keberanian merokok. Jelas salah kaprah. Jelas salah kaprah. Pamane wis wani ngerokok berarti dhewe sudah nopo? Dewasa. Jelas itu salah kaprah. Karena itu dewasa bukan suatu kamuflase, melainkan buah dari kematangan spiritual dan mental seseorang. Itu dewasa yang pertama. Referensi pertama. Referensi kedua ditemukan di situ dikatakan bahwa ada yang mengatakan kedewasaan dalam Al-Qur'an itu diistilahkan dengan istilah baligh. Kalau tadi rojul kan itu ya. Sekarang dari istilah baligh. Baligh adalah kata yang dikenal di kalangan umat muslim yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik. Misalkan, dia mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun, menarik sekali ketika kita dikaji lebih lanjut kata baligh dalam diskursus Al-Quran. Di situ dikatakan terdapat 3 kata baligh. Ketiganya disebutkan dalam konteks yang berbeda dan kalau dikolaborasikan maka akan mendapatkan pengertian yang saling melengkapi. Apa saja ketiga kata baligh itu? Yang pertama, baligh, kata baligh yang disebutkan dalam kalimat balaghul ghulam pada surat An-Nur ayat 59. Saya melihat nanti di dalam Al-Quran. Kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai apa? Dengan mimpi basah. Itu yang pertama. Yang kedua, baligh yang disebutkan dalam kalimat balaghun nikah pada surat An-Nisa ayat 6. Yang berarti sudah cukup umur untuk menikah. Yang ditandai dengan rushd, cakap dan pandai.
Kata baligh di sini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab, khususnya tanggung jawab dan kecakapan dalam mengelola harta. Tanggung jawab terkait erat dengan mental, pikiran, dan psikologi seseorang. Kata yang ketiga, baligh yang disebutkan dalam kalimat balagha asyuddah. Balagha asyuddah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan juga surat Al-Qasas ayat 14. Yakni telah sempurna kekuatannya, akalnya, dan juga pandangannya. Berarti apa? Baligh dalam ayat ini berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dan dalam hal ini baligh bisa diibaratkan sebagai buah yang secara alamiah telah matang di pohonnya, sehingga siap untuk dipetik dan juga dipanen. Jika buah yang belum matang dipetik lalu dimakan, kadang dapat membuat perut sakit atau seringkali tidak ada manfaatnya. Ketiga pengertian daripada baligh tersebut jika didekati dengan pendekatan tafsir ayat bil ayat, maka bisa saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebuah kedewasaan. Selama ini pengertian dewasa yang dikenal adalah dewasa secara fisik saja. Clear ya? Sudah sama dengan di buku kita, kan gitu ya. Dan itu merupakan reduksi terhadap makna kedewasaan menurut Al-Quran. Menggunakan satu ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Kan gitu ya. Jika selama ini misalnya seorang anak berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa karena telah mengalami mimpi basah, sejatinya pengertian tersebut telah mereduksi ayat-ayat lainnya yang menegaskan tentang aspek kedewasaan yang lebih substansial dan esensial, yaitu apa? Ar-rusyd, kecakapan dan kepandaian, asyuddah, telah sempurna kekuatan akalnya dan pandangannya. Artinya di sini gini, artinya kedewasaan itu meliputi segala aspek. Kalau kita tinjau kedewasaan menurut kata baligh, berarti ada 3 aspek yang harus dipenuhi, ya toh? Yaitu tidak hanya dia mimpi basah secara fikih, namun juga nopo secara arusyd, kecakapan dan kepandaian, dan juga asyuddah, telah sempurna kekuatan akalnya dan pandangannya. Itulah baru kemudian dikatakan dia dewasa. Bila ketiga itu tadi yang saya sampaikan, di ketiganya itu dipadukan, maka dewasa menurut Al-Quran adalah dewasa secara fisik iya, pikiran, mental, psikologis, sudah memiliki tanggung jawab, dan sudah matang seperti buah yang matang di pohonnya dan siap untuk dipetik dan dimakan. Itulah yang dimaksud arti kedewasaan. Kita sudah punya sekian banyak penjelasan berkaitan dengan kedewasaan. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang baik buat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah masuk kategori dewasa ataukah belum? Itu saja untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.